Pemirsa, hati-hati gagal ginjal akut pada anak mengintai di sekitar kita. Layanan Kesehatan Setjen DPR RI menghimbau untuk waspada terhadap penyakit gagal ginjal akut pada anak. Berikut gejala-gejala ginjal akut pada anak. Diare, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk dan pilek, jumlah air seni semakin sedikit, bahkan tidak bisa buang air kecil sama sekali. Namun tidak perlu panik dan khawatir ya pemirsa, berikut beberapa tips pencegahan agar tidak terjadi gagal ginjal akut pada anak. Beberapa tips terkait dengan pencegahan agar tidak terjadi gagal ginjal akut pada anak, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, kita harus perhatikan PHBS anak. Apa itu PHBS? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini kita biasakan anak kita untuk senantiasa mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum makan atau setiap habis dari keluar rumah. Ini harus mulai dibiasakan untuk mencegah terjadinya infeksi dan sebagainya. Kemudian harus kita biasakan juga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu artinya kita memberikan konsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk anak. Nah, misalnya anak-anak sekarang kan banyaknya mereka suka makanan yang instan. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memberikan makanan yang sehat, misalnya memberikan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya sesuai dengan tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang kedua, kita perhatikan juga terkait dengan jajan anak. Nah, biasanya anak-anak usia di bawah 5 tahun itu sangat senang ya dengan yang namanya jajan. Nah, di sini orang tua juga punya peran penting untuk menentukan jenis jajanan apa yang bisa kita berikan kepada anak. Pilihlah jenis jajanan yang itu menyehatkan anak atau yang bergizi untuk kesehatan anak. Nah, kemudian yang ketiga, kita perhatikan juga minumnya anak nih. Ini kadang sebagai orang tua kita suka tidak aware gitu ya terhadap asupan cairan anak. Ini penting karena kondisi minum air putih yang cukup itu akan membantu kesehatan organ ginjal anak. Nah, kemudian yang keempat, kita perhatikan juga dengan berat badan anak. Kalau zaman dulu kita mungkin sering beranggapan bahwa anak yang sehat itu adalah anak yang gemuk gitu ya, karena dia sangat menggemaskan. Padahal definisi sehat pada anak bukanlah dilihat dari gemuk tidaknya anak gitu, tapi sesuai tidaknya berat badan dengan usia atau tinggi badan anak. Nah, kemudian yang terakhir, ini juga yang penting untuk senantiasa kita terapkan adalah menggunakan pengobatan atau kita memberikan obat secara rasional. Jadi artinya ketika anak sakit, kita tidak serta-merta panik memberikan obat dengan dosis yang tinggi. Kita minta ke dokter, "Dok, berikan saya obat buat anak saya, ini dosis yang paling tinggi dok, biar cepat turun demamnya." Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa untuk mengobati penyakit pada anak, kita harus lihat dulu penyakitnya apa dan gejalanya seperti apa. Karena pada prinsipnya ketika anak sakit, yang kita lakukan bukan dengan buru-buru memberikan obat, tapi kita melihat dulu gejalanya seperti apa. Kalau gejala anak demam dan demamnya juga ringan, di bawah 38 derajat Celcius, itu tidak perlu diberikan obat penurun demam. Itu cukup dengan minum air putih yang cukup, kita berikan kompres air hangat, dan anak diberikan waktu buat istirahat. Kemudian ketika anak batuk pilek, apakah dengan batuk kita langsung berikan obat batuk? Tidak juga, karena sebenarnya kita harus lihat dulu. Batuk itu pada prinsipnya adalah proses untuk mengeluarkan benda asing dari tenggorokan. Jadi ketika ada benda asing, entah itu lendir, entah itu virus atau bakteri, itu akan terangsang untuk dikeluarkan dengan batuk-batuk. Jadi sebenarnya tidak tepat dengan memberikan obat penghenti batuk, karena itu adalah proses tubuh untuk mempertahankan diri supaya penyakit itu tidak bersarang di dalam tubuhnya. Jadi kalau batuk-batuknya ringan, tidak menyebabkan sesak, maka cukup diberikan dengan minum air putih hangat, kemudian diberikan makanan yang bergizi dan sebagainya. Begitu juga dengan pilek. Pilek itu penyebabnya apa? Penyebabnya kan virus.
rata-rata penyebabnya virus. Nah, ketika penyebabnya virus, maka disinilah antibodi yang bekerja atau ketahanan tubuh yang bekerja. Sehingga yang orang tua lakukan adalah dengan memberikan suplai konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nah, itu akan membantu proses penyembuhan anak. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan itu salah satunya dengan pengobatan yang rasional adalah dengan melihat tanda-tanda gejala sakit pada anak. Kapan kita tahu tanda bahaya pada anak, maka disitulah kita harus konsultasi dulu kepada tenaga kesehatan atau dokter gitu. Karena ini nanti untuk terkait dengan keamanan pemberian obat yang tepat untuk anak. Demikian informasi dan tips kali ini. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya.